Hello, how are you guys doing? I hope you guys are great today. So, masih berhubungan dengan self introduction. Kalau di video sebelumnya, topik pembahasan kita adalah meeting people at the first time. Kali ini, we're going over how to describe an educational background. In occasion, orang mungkin ingin mengetahui latar belakang pendidikan kalian. Jadi, kalian perlu mendeskripsikan latar belakang pendidikan kalian dengan jelas dan detail, khususnya pada saat interview. Someone might want to know your educational details, like most recent formal education, why choosing that major or field of study, and why attending the college you did. Jadi mungkin orang ingin mengetahui latar belakang pendidikan kalian seperti pendidikan terakhir kalian, kenapa kalian memilih jurusan atau bidang studi tersebut, kemudian kenapa kalian memilih kampus tersebut. Oke. Nah, langsung saja ke poin pembahasan pertama. Bagaimana ketika kalian membicarakan atau ditanya tentang pendidikan terakhir kalian. Misalnya, when did you graduate? Misalnya seperti itu ya, kapan kalian lulus? Nah, untuk menjawab kapan kalian lulus, kalian bisa menggunakan phrase seperti I recently completed my bla bla bla, sebutkan degree kalian atau program kalian di bidang apa, kemudian di universitas atau kampus mana. Nah, saya baru saja menyelesaikan degree. Nah, degree di sini maksudnya jenjang pendidikan ya. Kalian bisa sebutkan seperti misal S1, S2, S3 kayak gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris ada eh, bachelor degree, master degree, dan PhD kayak gitu. Nah, kalau umpamanya program di sini yang dimaksud adalah program keahlian, misalnya kayak diploma seperti itu ya. Nah, kalau di Indonesia ada D1, D2, D3 kayak gitu ya. Nah, atau di situ sertifikasi, ya kan, sertifikasi baik itu sertifikasi kompetensi maupun sertifikasi profesi kayak gitu. Sebutkan bidangnya dan di kampus atau universitas mana. Selanjutnya, kalian bisa menggunakan phrase I am a recent graduate of. Saya lulusan baru dari. Seperti itu ya, sebutkan kampus atau universitas kalian. Holding a degree in. Jadi menyandang gelar di bidang, nah sebutkan major kalian. Selanjutnya, kalian bisa juga menggunakan phrase I actually graduated from. Saya lulusan dari sebutkan universitas atau kampus kalian with a degree in dengan gelar di bidang. Nah, sebutkan eh, jurusan kalian dan jangan lupa tahun lulusnya. Oke. Nah, kalian juga bisa menggunakan I pursued my formal education with a kayak gitu. Saya meraih pendidikan formal saya dengan gelar apa degree type-nya kalian sebutkan ya. S1, S2, S3 seperti itu ya. In jurusannya apa dan sebutkan institusi kalian di mana, jangan lupa tahun berapa seperti itu. Oke. Nah, misalnya contoh, langsung saja ke contoh. Di sini ada I recently completed my certification in English for Workplace Communication at Language Academy. Nah, saya baru saja menyelesaikan sertifikasi saya di bidang bahasa Inggris untuk komunikasi kerja di Language Academy. Nah, ini semua adalah contoh kalimat atau phrase-phrase yang bisa kalian gunakan ketika kalian membicarakan kapan kalian lulus. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kalian akan menjelaskan jurusan kalian secara terpisah seperti itu ya. What's your major? Misal di sini kalian bisa menggunakan phrase my major is atau was bla 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 bla. Sebutkan major kalian. Oke, my major is kalau kalian memang sedang kuliah. Kalau was itu sudah misalnya seperti itu ya. Kalian sudah lulus. Nah, I am majoring atau majored in, saya lulusan kalau kalian sedang kuliah kayak gitu. Saya jurusan kalau kalian sedang menjalani kuliah tersebut, atau I majored in itu kalau kalian memang sudah lulus. Kemudian I am a atau an, sebutkan major kalian bla 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 major seperti itu ya. Atau I was a atau an major seperti itu. Oke. Selanjutnya ada I am studying atau I studied. Nah, kalau sudah ya.
Kalau sedang, ini kalau I'm studying, kalau sedang study itu kalau sudah sebutkan major kalian. Nah, misalnya langsung saja ke contoh di sini, misalnya my major was, berarti kalian sudah ya, sudah lulus. My major was environmental science, kayak gitu. Jurusan saya adalah ilmu lingkungan, kayak gitu ya. How about you, misal? Mine is quite different. Milik saya, punya saya itu beda. I am majoring in business management. Jurusan saya adalah business management, seperti itu. Oke. Terus kemudian kalian juga and I was Lucia. I was an aeronautical engineering major. And I was an aeronautical engineering major, dan saya dan jurusan saya adalah aeronautical engineering, teknik penerbangan, kayak gitu ya. Jurusan saya adalah teknik penerbangan. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kalian akan membicarakan tentang kenapa kalian memilih nah, selanjutnya mungkin orang akan bertanya atau kalian ingin mendeskripsikan kenapa kalian memilih bidang studi atau jurusan tersebut. Nah, kalian bisa menjawabnya itu karena passion ya. Bagaimana dalam bahasa Inggrisnya? Misal I choose jurusan kalian atau bidang studi because I've always had a passion for, sebutkan passion kalian. Oke, karena saya sudah dulu suka memiliki passion untuk apa, misalnya seperti itu ya. Nah, kalian juga bisa menjawabnya karena alasan I pick this. Misalnya I pick this, sebutkan major atau field of study kalian because, karena passionnya apa, is one thing I am passionate about, adalah sesuatu yang benar-benar saya sukai, plus I think I have a knack for it. Ditambah lagi kayak gitu ya, saya rasa saya memiliki bakat di bidang tersebut, seperti itu. Nah, misalnya di sini langsung saja I pick the information technology because coding is one thing I'm passionate about, plus I think I have knack of it. Oke, seperti itu ya. Saya memilih jurusan teknologi informasi karena coding is one thing, adalah salah satu hal yang saya sukai. Ditambah lagi saya memiliki bakat di bidang itu, kayak gitu ya. Nah, kalian juga bisa menjawab dengan personal alasan karena personal connection, seperti itu. Nah, misalnya I selected, sebutkan field kalian, bidang studinya apa, because it aligns with my personal experience, karena ini selaras atau sejalan dengan pengalaman pribadi saya. Mungkin sebelumnya kalian memang ada berhubungan dengan itu atau kalian punya pengalaman dengan itu, kayak gitu. And I wanted to explore it further, dan saya ingin mengeksplornya lebih jauh, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalian juga bisa menyebutkan dengan alasan karena karir goal kalian, kayak gitu. I believe that a background in, saya percaya bahwa latar belakang di bidang jurusan kalian itu will prepare me for a successful career in, akan mempersiapkan saya sukses dalam berkarir di bidang. Nah, sebutkan karir goal kalian itu apa. Selanjutnya, contoh selanjutnya di sini ada, mungkin kalian juga ingin memiliki desire for impact, kan memiliki keinginan untuk memiliki pengaruh ya, khususnya di masyarakat, seperti itu. Misalnya I wanted to make a positive impact in, saya ingin memiliki dampak positif di bidang apa, aspek masyarakatnya, aspek of society-nya, misal dalam aspek keluarga, ekonomi, sistem sosial, sistem pendidikan, bahkan sistem politik. And also that studying, dan saya melihat bahwa belajar jurusan yang kalian ambil itu would equip me with the knowledge to do so. Nah, akan membekali saya pengetahuan untuk melakukan hal tersebut, seperti itu. Oke. Jadi, ketika kalian ditanya tentang kenapa kalian memilih jurusan atau bidang studi yang kalian ambil tersebut, kalian bisa menjawabnya karena alasan passion, karena alasan personal connection, atau juga career goals, dan juga karena ingin memiliki pengaruh di masyarakat, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kalian ditanya atau kalian ingin membicarakan kenapa kalian memilih kampus tersebut? Yang pertama, bisa kalian jawabnya karena academic reputation, karena reputasi akademiknya. Misalnya I choose to attend, sebutkan kampus atau universitas kalian. Saya memilih kuliah di kampus tersebut
because of its renowned reputation for excellence in, kayak gitu. Karena reputasinya yang terkenal atas keunggulannya di bidang, sebutkan spesifik akademik areanya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya mungkin bisa jadi karena program yang ditawarkan atau program offerings kayak gitu. Misalnya sebutkan spesifik programnya apa di kampus kalian, was exactly what I was looking for. Ya, benar, memang itu yang saya cari kayak gitu ya. In terms of its comprehensive curriculum and opportunities for specialization, dalam hal kurikulumnya yang lengkap atau komprehensif dan kesempatannya untuk spesialisasi. Nah, selanjutnya bisa juga karena alasan fakultas atau para expertnya yang ada di kampus kalian tersebut ya. Misalnya, I was impressed, saya terkesan dengan the caliber of professor and their contribution to, kayak gitu ya. Jadi saya tertarik dengan kaliber atau mutu dari profesornya dan kontribusi mereka terhadap sebutkan spesifik bidangnya ya dan di kampus kalian tersebut. Oke. Nah, selanjutnya mungkin bisa karena juga lokasinya kayak gitu ya. Karena lokasi kampusnya mungkin dekat kayak gitu. Tapi di sini the location of kampus kalian itu, lokasi kampus kalian itu was a key factor for me, adalah faktor kunci buat saya. I wanted to experience, saya ingin berpengalaman, sebutkan kota kalian di mana kalian belajar, and all that it has to offer, dan semua yang ditawarkan atau semua yang ada di situ kayak gitu ya. Nah, bisa juga karena alasan budaya kampusnya. Misalnya, I felt a strong connection to the campus culture at, kayak gitu, kampus kalian sebutkan. Nah, saya merasa koneksi yang kuat terhadap budaya kampus sebutkan kampus kalian. It seemed like a place where I could thrive both academically and personally, kayak gitu. Saya merasa bahwa di kampus tersebut saya bisa berkembang pesat baik secara akademik maupun personal, seperti itu ya. Jadi ini semua ya, balik lagi. Jadi ini semua adalah alasan-alasan yang bisa kalian gunakan ketika kalian ditanya kenapa kalian memilih kuliah di kampus tersebut kayak gitu. Bisa jadi karena reputasi akademiknya, program yang ditawarkan, fakultas atau expertnya, kemudian karena lokasinya, atau karena budaya kampusnya. Oke. Selanjutnya, I think that's all about how to describe about educational background. Yang pertama, bisa kalian menjelaskan tentang pendidikan terakhir kapan, kayak gitu ya. Kemudian kenapa kalian memilih jurusan tersebut dan kenapa kalian memilih kampus tersebut ya. Nah, selanjutnya di sini ada vocabulary yang mungkin membantu kalian untuk menjelaskan pendidikan terakhir kalian dalam bahasa Inggris. Misalnya di sini ada recently, baru saja, kemudian complete, menyelesaikan, select, memilih, obtain, memperoleh, kemudian graduate, lulus, equip, membekali atau melengkapi, in terms of, dalam hal, align with, selaras dengan, kayak gitu. Dan yang terakhir, thrive, berkembang pesat. Okay guys, I think that's all our topic today about educational background. I need to end the video now. It's always great to share with you guys. See you on the next video. 14 menit.